Kecelakaan di dunia pelayaran Indonesia kembali terjadi. KMP Putri Yasmin dengan jalur pelayaran Lembar Lombok menuju Padang Bayi, Bali mengalami kebakaran. Hingga siang tadi, 3 korban telah berhasil dievakuasi dengan catatan 1 orang meninggal dunia. Detik sore akan mengikuti perkembangan proses evakuasi korban kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masih membahas berita daerah, Detik Sore akan mengulas proses ekshumasi Pramuwisma X Jampitsus Febri Adriansyah yang bernama Sutrimo. Proses ini melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli toksikologi hingga DNA. Apa saja informasi terbaru terkait hal ini? Simak laporan jurnalistik Jateng selengkapnya. Minat masyarakat terhadap investasi terus berkembang, tetapi tantangannya kini bukan lagi sekedar bagaimana cara mulai berinvestasi. Di tengah kondisi pasar yang dinamis, memilih reksadana juga tidak cukup hanya dengan melihat produk mana yang memberikan return paling tinggi. Investor perlu memahami bagaimana return tersebut dihasilkan. Seperti apa strategi memilih reksadana yang sesuai dan menghasilkan keuntungan lebih cepat? Simak ulasannya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo. 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 Kami dari Detik Sore mengucapkan selamat menikah. Oh iya, happy wedding. Semoga Samawa Cristiano Ronaldo dan juga Georgina Rodriguez. Ya, yang Walau- dikabarkan menikah di Cascais. Susah. Cascais. Portugal deh pokoknya. Cascais Portugal. Walaupun kita nggak, awalnya kata MC mau kita ya Zay ya. Tapi kita nggak bisa ngolah gitu. Jadi susah ya kan. Dan termasuk juga bingung bagi-bagi goodie bag dalam berbahasa Portugal ya. Nah itu dia. Kita nggak menyanggupi, jadi nggak apa-apa kita lepas jobnya untuk teman-teman MC yang ada di Portugal Betul. aja ya. Semoga Samawa, semoga bahagia selalu. Langgeng ya kan. Walaupun kisah cinta mereka tuh unik loh Zay. Panjang ya. Panjang dan unik. Itu pertama kali mereka ketemu 2000, kalau nggak salah 2016-an ya. Di Madrid, di Portugal. Ketika itu si Georgina ini kerja di salah satu outlet ternama. Benar, salah satu Ya kan? brand. Satu brand mewah. Mewah lah gitu Brand ya. mewah. Terus Ronaldo langsung lihat, langsung kan. Pincut ya. Dia pas itu cinta pandangan pertama. Benar. Pas dia ngeliat langsung lirikan matamu Menarik hati. Tapi pakai bahasa Portugis kalau nggak salah. Langsung- Lala pose la que le boho gitu. Langsung diborong nggak setoko-toko, nggak ya? Kayaknya enggak. Dia sempat malu-malu terus habis itu kayak ya nutup-nutupin hubungannya gitu loh. Maksudnya biar nggak ke-expose media. Tapi akhirnya setelah mungkin juga dari 2016 menjalin kasih ya kan, terus juga memiliki anak bersama juga, terus juga sudah dilamar juga beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah ya, dengan cincin yang Iya. luar biasa itu. Kayaknya emang ini nazar abis Piala Dunia. Iya betul membahas Piala Kayak Dunia. ngelarin apa ya, salah satu momentum yang mungkin cukup apa ya, yaudah deh gue kelarin Piala Dunia dulu, ini kan biggest one of the biggest event juga gitu. Betul. Habis itu Baru akhirnya deh. menikah. Nah, ini berdasarkan spekulasi aja ya, Detikers ya. Namanya juga ngegosip bola. Gosip bola. Tapi emang ini Georgina ini pasangan Ronaldo yang paling lama ya dalam menjalin cinta begitu. Ronaldo berapa kali udah memadu kasih lah dengan beberapa wanita, tapi akhirnya Georgina yang paling lama dan katanya Georgina ini yang paling mengerti Ronaldo dan keluarganya. Sebelum Georgina itu sempat sama supermodel Iriana Sheikh ya. Oh kaget, kirain Iriana mana. Bukan, sorry, ya. Iriana sih. Iriana yang lain ya. Bentar, mantan Ronaldo itu siapa sih? Pokoknya ada supermodel. Google-nya siapa mantan pacarnya Ronaldo? Iriana Shah. Iya. Iriana Shah 2010-2015. Oke. Ini loh, pasti lu pernah lihat orangnya. Iya. Supermodel Rusia, tapi ketika itu gosipnya Iriana tuh nggak terlalu dekat sama keluarga Ronaldo. Sedangkan Ronaldo mau cari pasangan yang mengerti keluarganya juga gitu. Benar. Bisa jadi, Pak. Harus dekat juga sama keluarganya, karena gimana pun juga kan itu adalah kakek nenek dari anaknya Nah, mereka oke, juga gitu. betul. Berarti diboyong ke Saudi dong. Kan sampai sekarang berarti CR masih bermain di klubnya Saudi Iya, kan? di Al Nassr, dan mereka memang tinggal di Saudi juga. Di Oh, kota Riyadh tinggal berdua. Dan Ronaldo juga di punya Riyadh. punya properti di Laut Merah baru. Itu 50-an miliar harganya kalau nggak salah. Villa kayak rumah. Kayak villa, kayak ini yang di Dubai.
yang Palm Resort yang mengapung, kota mengapung. Nah itu di Laut Merah tuh ada, dan Ronaldo punya properti juga di sana. Keren. Kalau kosong mereka lagi kayak sibuk gitu, di sisi apa ya? Kos-kosan paling. Kan dekat Universitas Arab Saudi gitu kan. Airbnb ya, untuk orang tua yang mau menghadiri wisuda anak-anaknya ya. Di Universitas Kairo kali ya. Kairo kan Mesir. Jauh. Salah dong. Abis gue gak kepikiran kampus di sana ada apa kampusnya? Ada Universitas Arab Saudi Saudi pasti Arabia, ada. Saudi iya, Arabia iya. University. Al-Azhar juga di Mesir, Bayoran. Pak. Jauh juga begitu. Ya yang pasti semoga langgeng Bang Dodo sama Georgina juga. Terus ya sama Awa juga. Betul. Dan yang pasti ya kita doakan yang terbaik-baik lah. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan langgeng dan juga jangan berantem-berantem, jangan ngambek-ngambekan. Karena kita juga punya berita soal ada orang yang ngambek ya. Apa tuh? Terus ngambeknya nyusahin lagi. Menurut gue sih nyusahin. Karena? Ini ada seorang wanita yang sebenarnya secara de facto salah dia sih, karena dia ngelawan arah. Oke. Tapi ya udah pasti dong, ya kan tugas pihak polisian juga, atau mungkin sebenarnya nggak cuma dari kepolisian aja, dari warga yang lain, pengguna jalan yang lain juga punya kewajiban untuk ngasih tahu ya kalau mbak salah arah, ditegur gitu. Dia malah ngambek, dan ngambeknya meninggalkan motornya. Jadi ini udah ditindak juga sebetulnya sama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Ya, di mana ada seorang wanita lah ya yang menggunakan sepeda motor ya. Walaupun sebenarnya juga nggak cuma spesifik ke salah satu ke dia aja gitu ya, tapi memang lagi bertugas untuk mengatur lalu lintas juga di sana gitu. Nah, salah satunya adalah wanita ini gitu, udah nggak pakai helm, melawan arah gitu ya. Dan ditegur lah sama pihak polisian juga ya. Habis itu dimintalah SIM dan STNK-nya kepada pengendara itu. Alih-alih memberikan, wanita itu malah ngambek, pergi, dan motornya ditinggalin di lokasi gitu. Memang dia mengakunya adalah buru-buru mau ke stasiun gitu. Emang posisinya juga cukup dekat ya Dia dengan stasiun juga ya, makanya. Tapi tetap aja mau dekat mau jauh tetap harus mematuhi aturan yang ada ya, menurut gue sih. Masalahnya kenapa harus ngambek ya? Enggak, Bisa lihat videonya belum? belum sih. Dia pokoknya ya berapa netizen juga bilang kayak jutek banget ya. Jadi kenapa Pak Polisnya itu berhentiin baik-baik za. Iya. Mbak kenapa lawan arah, ini kan gak boleh. Terus saya buru-buru. Terus dia standar, diem, main HP gitu kan. Mbak ini gini, masih diem. Habis itu dia langsung ngeloyor pergi. Beneran pergi jalan aja kayak ngambek. Kayak gue lagi berantem lah. Kamu kalau berantem ninggalin motor. Biasanya aku kalau berantem pergi ke London. Wow, the Changcuters ya, hijrah ke London ya. Iya. Tapi ini akhirnya kan orang kalau nggak salah pas berapa jam kemudian akhirnya orang tuanya datang buat ngasih surat-suratnya za. Apakah Mbak yang satu ini sebetulnya masih di bawah umur sehingga belum punya SIM? Kayaknya sih enggak. Kayak udah cukup umur kok udah punya SIM. Soalnya kan maksudnya di usia-usia tertentu memang ada kemampuan mengolah emosi yang belum sempurna. Ya nggak sih, dulu kan juga ada yang viral juga tuh ngambek habis gitu motornya dihancurin gitu. Tapi di Bandung ya? Iya, tapi dia juga masih remaja juga, jadi kayak masih meledak-ledak gitu emosinya. Terus yang motor dihancurin di rewind kan? Di rewind maksudnya iya, jadi dipasang lagi. Itu tahun berapa ya Kak? Itu di Bandung banget. emang? Itu kayak di Bandung. Di Itu gue di Bandung ya? deh. Itu di Bandung deh. Kayak 2000 sebelum Covid kayaknya. Iya, apa kabar kamu sekarang? Mudah-mudahan sudah kalau kamu emosi lebih baik. Kalau lagi nonton di TikTok ya kan atau di IG, boleh lah komen-komen. Bang, sekarang saya udah sukses punya peternakan ayam gitu kan. Iya, punya dealer motor. Punya bengkel, sekarang saya punya bengkel. Iya, hikmahnya saya bisa bongkar pasang pakai tangan kosong bang gitu. Keren. Ya kan. Habis ini mau berantem sama Hulk. Nah, kan kuat loh Zai itu pas dia ngancur-ngancurin dia begini kan. Hulk tuh mutan loh ya. Hulk aja menurut gua kalau lagi waras kan jadi siapa, Profesor Banner Profesor. Dia juga enggak ngancurin motor juga sih. Enggak, iya bener juga sih. Ini ada berita juga di Tikas, berita yang bikin kita patut berbangga, Apa bikin tuh? Indonesia patut berbangga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah
ada petarung Indonesia yang main di UFC, dikontrak sama UFC top. Keren. Namanya adalah Bilal Hasan. Alhamdulillah. Ini baru semalam dia main, Za. Oke. Tadi dini hari lah. Jadi Ceritakan dong perjalanannya dia, kok bisa dia sampai di panggung UFC. Jadi kalau dulu tuh kan ada JK Saragi kan, Za. JK Saragi yang sempat main di UFC, tapi JK ini masih main di Road to UFC alias masih perjalanan ke UFC, belum dapat kontrak resmi. Oke. Tapi kalau Bilal Hasan ini jadi penerusnya dari JK Saragi juga. Dia ini mendapatkan kontrak di UFC untuk pertama kalinya. Nah, ini cuplikan ini, Za. Ini tadi malam pertarungannya dini hari. Dia melawan Meridul Saikia dari India dan dia menang 45 detik doang. Hah? Jadi ketika si Meridul Lawannya ini? iya dia ngelepas leg kick gitu, tendangan rendah ke kaki, tuh kan sempat Iya, dicek, ditepis. ditepis, langsung pakai straight kanan, jatuh langsung gedebak, iya. suara gendang bertabu-tabu gitu kan. Habis itu bunduk dia. Pokoknya Keren dia menang banget. 45 detik dan akhirnya dia mendapat kontrak dari UFC. Dan ini kebetulan adalah namanya ajang Dana White Contender Series atau DWCS. Dan memang kalau nggak salah ada 5 petarung yang masuk, salah satunya Bilal Hasan. Dan Bilal Hasan ini masih berusia 25 tahun. Oke. Dia main di kelas flyweight. Aha. Julukannya adalah The Indo Ninja. Keren. The Indo Karena Ninja. pergerakannya begitu cepat mungkin Ya, ya. kayak Jadi ninja. kayak ninja gitu. Kalah The Indo. Hattori ya kan. Dan Bilal ini pertama kali debut di dunia MMA profesional pada 2022. Rekornya masih sempurna, Za. 9 kali menang, 9-0. Artinya 9 pertarungan semuanya dia menang. Dan cuma sekali no contest. Keren. Dan dari 9 kemenangan itu, 7 didapat via TKO dan sekali submission dan sekali decision. Serangan kombinasi jadi andalannya dan dia juga pernah menang salah satu yang spektakuler tuh lewat tendangan berputar gitu. Oh. Dan dia emang basicnya itu adalah taekwondo, Za. Dan dia katanya Keren. udah belajar bela diri dari umur 4 tahun. Hebat. Selamat Misalnya itu juga keren. Top. bertarung untuk Bilal Hasan Bilal juga Hasan. ya. Di kontrak UFC berarti nanti kita lihat dia di panggung Panggung UFC UFC. juga. Kita tunggu di The Hat-Trick. Nggak, hat-trick bola. Kita apa ya? Kita undang. The gedebak-gedebuk. The jab. The hook. The uppercut. Semuanya gua sebut atu-atu ini. The smash The smash You badminton. know me so well, girl I need Sungguh jauh you. sekali ya. Nah, menariknya juga di kelas flyweight UFC ini, Za, pemenangnya adalah pemegang sabuk juara sekarang itu juga orang Asia Tenggara. Namanya Joshua Fan, dia Dari orang mana? Myanmar. Myanmar. Dia orang Myanmar, dia di kelas flyweight ya seru aja sih kalau walaupun masih panjang pasti ya. Iya, Tapi iya, seru aja iya, kalau iya. bisa Bilal Hasan bisa juga jadi petarung pertama Indonesia di UFC, itu jadi juara juga. Kita doakan yang terbaik buat Bilal. Top. Dan kita nantikan panggung-panggung atau ring-ring berikutnya juga dari Bilal Hasan juga ya. Yes. Kita dukung. Pokoknya kalau ada Indonesia, ada Kita Indonesia coy. dukung. Ada Indonesia coy. Gitu. Biasanya langsung ini ya melejit gitu Melejit followersnya banget. juga. Selamat Banget. di endorse kalau gitu ya. Iya, Iya nggak sih? Iya Maksudnya banget, Za. pasti tuh ada, kalau ada prestasi terus orang Indonesia, apalagi kayak the first Indonesian to be di panggung ini atau mungkin di era ini gitu, itu biasanya langsung duar. Banget lah, Meledak banget. juga ya. Anyways, Detikers, nanti abis ini kita juga akan membahas soal lagi-lagi adanya kecelakaan di perairan Indonesia juga ya. Satu kapal motor penyeberangan mengalami kebakaran dan juga kecelakaan di perairan Lombok Barat. Nah, nanti sebetulnya kita juga mau ngobrol sama kontributor kita juga di sana yang juga hari ini sebetulnya sudah ada press conference juga gitu ya mengenai proses evakuasi yang dilakukan hingga saat ini juga masih dilakukan juga, seperti apa proses dari para korban dikembalikan ke Bali maupun juga ke Lombok gitu ya. Dan mungkin informasi-informasi lainnya juga ya setelah ini. Oke, jangan kemana-mana Detikers, habis ini kita balik lagi cuma di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Seperti- Welcome back. Seperti tadi yang Iza sampaikan sebelum kita break ya, Za ya, dunia pelayaran di Betul. perairan Indonesia kembali berduka setelah adanya kebakaran di KMP Putri Yasmin pada Rabu tadi dini hari sekitar pukul 4.39 WITA. Jadi KMP Putri Yasmin ini berlayar dari Bali di Padang Bay ke
Lembar di Nusa Tenggara Barat, dan ketika hendak mau sampai ternyata ada kebakaran begitu Za, dan sejauh ini informasi yang kami terima ada 3 orang yang terluka dengan 1 korban yang meninggal dunia. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, setelah ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan jurnalis Detik Bali juga. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu ya video wawancara berikut ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Manifest totalnya berapa Pak JM? Untuk jumlah manifest belum bisa kami sampaikan ya dalam waktu dekat ini. Info yang beredar itu 130-an Pak, 34, 21. Untuk itu mungkin nanti kami sampaikan lebih lanjut ya Pak ya. Pak, ada yang meninggal? Untuk yang meninggal tadi ada 1 ya. Perempuan laki-laki Pak? Itu belum diidentifikasi ya. Pak berapa kapal? Apa seluruhnya ke sini atau kembali sebagian? Sebagian ada, tadi ada 2 kapal ya. Itu kapal dari Banjarnegara, kemudian dengan KMP Salindo. Sementara yang lainnya bergerak dari lokasi kejadian ke mungkin itu ya. Berarti 2 kapal yang dikerahkan Pak ya? Kebakaran apa Pak? Belum dipastikan. Titiknya di mana Pak? Titiknya di mana awalnya? Itu yang belum kami tahu ya, karena perusahaan Gembla belum menginformasi untuk ini juga ya. Jarak titik lokasi terakhir dari Pelabuhan Lembar ke sekitar berapa mil? Dari Pelabuhan Lembar itu berapa ya? Belum nanti ya. Pak, langkah selanjutnya dari SDP apa setelah ini? Yang jelas kami masih melakukan evakuasi ya. Kami menerima penumpang gitu ya yang terdampak evakuasi. Kami sudah sediakan posko keadaan darurat perusahaan. Baik, Detikers, itu tadi dia sedikit potongan wawancara juga bersama dengan KSOP Lembar yang juga menjelaskan mengenai proses evakuasi ya, dan juga kecelakaan yang terjadi juga pada KMP Putri Yasmin. Untuk lebih lengkapnya kita akan ngobrol bersama dengan Mas Zairuddin, jurnalis Detik Bali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Mas, kita mau dijelaskan mungkin terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang sudah disampaikan tadi oleh KSOP maupun juga melalui konferensi pers ya yang hari ini juga sudah selesai dilaksanakan mengenai kronologi kebakaran KMP Putri Yasmin ini dan seperti apa proses evakuasi yang hingga saat ini masih berlangsung. Baik. Jadi sebenarnya konferensi pers secara resmi belum dilaksanakan oleh pihak berwenang. Jadi keterangan sementara hanya didapat dari wawancara di lapangan saat proses evakuasi berlangsung. Jadi sampai saat ini kami pun belum mengetahui penyebab pasti kebakaran KMP Putri Yasmin. Dari penuturan sejumlah penumpang, jadi mereka menyebut bahwa kebakaran diduga bersumber dari salah satu truk yang berada di kapal itu. Oke, baik. Dan ini kejadiannya dini hari ya Mas ya. Berarti artinya masih banyak penumpang ketika itu masih tertidur begitu Mas? Ya, jadi kejadiannya sekitar pukul 4 dini hari tadi. Jadi menurut para penumpang saat itu mereka sedang tertidur. Tiba-tiba ada kepulan asap yang datang dari belakang dan bawah kapal menurut penuturan mereka. Jadi mereka terpaksa berloncat dengan menggunakan pengaman agar menghindari kepanasan atau kepulan asap yang ada di kapal. Baik, terkait juga dengan para korban atau para penumpang juga dari KMP Putri Yasmin ini, hingga saat ini ada berapa banyak personel yang dikerahkan untuk bisa mengevakuasi atau seperti apa proses evakuasi yang sekarang masih dilakukan? Jadi evakuasi dilakukan oleh tim gabungan baik yang dari Bali maupun Lombok. Ya. Sampai saat ini dari tadi pagi 1 helikopter, 3 kapal beserta beberapa kapal bus kecil sudah dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Jadi beberapa korban dievakuasi menuju Padang Bae dan Pelabuhan Lembar. Informasi sementara sekitar 35 orang korban yang dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bae, sedangkan sekitar beberapa
beberapa puluh orang dievakuasi menuju pelabuhan Lembar gitu. Sampai Baik. saat ini masih ada proses evakuasi yang masih berlangsung. Tinggal satu kapal menurut keterangan yang kami terima. Baik, Mas Zaihrudin, apakah semua penumpang di KMP Putri Yasmin ini warga setempat atau mungkin ada wisatawan begitu, Mas? Jadi menurut keterangan yang kami terima, beberapa penumpang ada yang berasal dari luar Lombok juga, termasuk dari Dompu, Bima, bahkan ada yang warga negara Australia gitu. 2 orang, perempuan dan laki. Hingga saat ini apakah sudah ada informasi lebih lengkapnya mengenai berapa banyak jumlah korban ataupun juga yang ada di manifest begitu ya dari kapal Putri Yasmin ini, Mas? Dari data yang kami terima, sekitar 131 orang manifest penumpang dengan awak kapal, 131 orang tercatat. Namun ada beberapa penumpang yang diduga menaiki truk yang belum terdata sampai saat ini. Oke, baik. Dan kita kan juga tahu ya Mas, kalau misalnya di Bali dan Lombok memang kapal laut ini menjadi salah satu sarana utama begitu kan bagi mobilisasi masyarakat. Apakah dengan adanya peristiwa ini aktivitas pelayaran baik di Padang Bayi ataupun di Lembar masih berlangsung normal seperti biasa atau ada ada perhatian khusus begitu, Mas? Untuk pelayaran dari Padang Bayi Lembar maupun sebaliknya sampai saat ini berjalan normal. Demikian juga keterangan dari pihak ASOP dan pihak ASDP Lembar gitu. Jadi pelayaran yang sudah sesuai jadwal itu tetap berlangsung untuk hari ini tanpa ada perubahan karena proses evakuasi gitu. Baik, termasuk juga untuk para keluarga ataupun kerabat yang menantikan kabar dari para korban gitu, baik yang mungkin di Padang Bayi ataupun juga di Lembar, apakah sebetulnya juga sudah ada gitu ya pusat informasi yang bisa dikunjungi gitu atau didatangi oleh keluarga? Baik, sampai saat ini masih ada beberapa keluarga yang masih menunggu dalam satu kapal proses evakuasi. Sementara pihak berwenang sudah menyiapkan posko SAR di terminal penumpang. Mas Zaihrudin, mohon maaf tapi suaranya putus-putus. Mungkin boleh diulangi jawabannya terkait dengan pusat informasi untuk keluarga maupun kerabat. Oke, baik. Jadi dari pagi sekitar pukul 5 tadi, beberapa keluarga sudah menunggu kepulangan para penumpang. Ada juga beberapa keluarga yang sudah pulang membersamai penumpang yang sudah sampai atau yang sudah berhasil dievakuasi. Namun sampai saat ini terpantau masih banyak keluarga yang menunggu proses evakuasi terakhir, yakni satu kapal. Yang informasinya belum sampai di Pelabuhan Lembar. Gitu. Baik, ada informasi. Jadi pihak berwenang menyediakan posko di terminal Pelabuhan Lembar untuk informasi lebih lanjut terkait dengan proses evakuasi kepada keluarga korban. Berarti hingga saat ini masih menantikan juga ya untuk para korban yang juga masih menuju ke Pelabuhan Lembar juga. Ada jam berapa Mas kira-kira kedatangan dari para korban yang sekarang sudah dievakuasi begitu? Sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait dengan waktu sampai atau sandarnya kapal evakuasi terakhir. Keluarga diminta menunggu dan informasi yang kami terima beberapa penumpang di kapal tersebut masih dilakukan proses pencarian. Oke, baik. Mas Zaihrudin, sepanjang tahun 2026 sampai tengah tahun inilah, apakah ini kasus yang pertama kali terjadi di rute Padang Bayi Lembar adanya kecelakaan kapal atau sebelumnya juga sudah pernah terjadi, Mas?
Untuk yang tahun 2026, untuk Padang Bayi Lembar, hanya ini saja yang terjadi sampai saat ini. Begitu. Baik. Terkait juga dengan kapal yang terbakar gitu, seperti apa kondisi dari bangkai kapal KMP Putri Yasmin ini dan apakah sudah ada informasi mengenai evakuasi begitu, rencana evakuasi dari kapal yang terbakar tersebut? Jadi belum ada keterangan resmi terkait dengan kondisi kapal KMP Putri Yasmin dan bagaimana terkait dengan proses evakuasi kapal tersebut. Kami juga masih menunggu pastinya konferensi pers secara resmi dari pihak berwenang akan dilakukan pada sore hari ini. Baik. Kalau kondisi terkini di lokasi seperti apa, Mas? Apakah masih sebetulnya di sana juga sedang ditangani gitu dari korban juga dan dilakukan apa ya, semacam pengecekan kesehatan mungkin bagi para korban yang juga sudah datang, atau mungkin udah ada beberapa korban yang juga sudah dibawa pulang oleh keluarga? Jadi untuk di lokasi sendiri di Pelabuhan Lembar, korban yang sudah berhasil ditangani, beberapa sudah pulang. Sementara yang cukup parah dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ada satu korban yang meninggal dunia atau tewas. Informasi yang kami terima sekarang sedang dimakamkan, perempuan asal kota Mataram. Baik, berarti kalau untuk sesi jumpa pers dan juga hasil investigasi belum ketahuan kapan nih Mas ya akan diungkapkan ya? Ya, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Baik, kalau begitu kita nantikan saja nanti Detik Bali ya Eza ya. Mas Zerudin, terima kasih banyak informasi. Eza ada yang mau tanya lagi terakhir? Sudah cukup, Sudah terima cukup. kasih banyak. Mas Zerudin, terima kasih banyak informasinya Mas. Selamat bertugas kembali dan kita doakan juga ini semoga ini yang pertama dan terakhir kalinya Mas ya di tragedi di sana ini Mas ya. Dan juga proses evakuasi bisa dilakukan juga dengan lancar. Amin. Ya, untuk para korban juga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat ya. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Zerudin, terima kasih banyak sudah bergabung. Itu tadi dia Detikers soal kecelakaan dari KMP Putri Yasmin yang terbakar. Sebetulnya masih kita nantikan ya, masih banyak sebetulnya informasi yang juga hingga saat ini masih belum dapat di share sama Detikers karena memang juga konferensi persnya belum dilaksanakan. Mungkin juga evakuasi juga masih terus dilakukan juga di sana. Jadi kita nantikan saja. Kita doakan juga untuk rekan-rekan yang ada di sana semoga bisa kembali dengan selamat juga. Amin. Walaupun tadi di belakang Mas Zerudin cakep banget pemandangannya ya Zaya. Betul. Bagus banget tadi bukitnya, terus airnya biru. Sepertinya juga cuacanya cukup cerah juga iya, gitu betul. ya, karena tadi tidak disebutkan juga sih ya bahwa ada faktor cuaca juga. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat cuacanya cerah juga ya proses evakuasinya bisa dengan Berjalan lancar dan lancar. cepat investigasinya juga begitu. Kalau ngomongin investasi nanti. Investasi ya. nanti ya Kita kebetulan. juga di Sunset Talk kita mau ngomongin soal investasi sebetulnya ya. Soal reksadana khususnya. Apakah ini sebuah bentuk investasi yang cocok untuk Detikers gitu? Ya kan di era yang serba tidak pasti ini. Nanti kita tanyakan Nanti ya. kita tanyakan. Tapi habis ini kita break dulu Tikers, terus Boleh. juga kita mau lanjut lagi. Ini juga isu yang masih panas di Berita Nusantara. Ekshumasi Pramuwisma ex Jampitsus Febri yaitu Sutrimo yang di Banyumas. Ini kasus yang masih menggeparkan dan juga investigasinya, kemudian ekshumasinya juga melibatkan banyak ahli. Betul. Ada ahli DNA, bahkan sampai ada ahli racun ular juga. Oh iya, Ada, sampai wow. segitunya. Makanya kita mau cari tahu lebih lanjut juga seperti apa prosesnya, kenapa ekshumasi ini dirasa perlu gitu untuk dilakukan juga ya, dan mungkin proses penyelidikannya akan dilakukan oleh pihak mana saja mungkin atau seperti apa prosesnya. Nanti setelah ini kita ngobrol lebih lanjut, oke? Tetap di Detik Sore, Nggak gak cuma cuma hore-hore. We'll be right back. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detikers mudah-mudahan masih cukup segar juga ingatannya soal satu tragedi lah ya, satu peristiwa meninggalnya seorang asisten rumah tangga atau karumga begitu Karumga, ya? jadi kepala rumah tangga. Nah, dari ex Jampitsus Febri Ardiansyah juga yang meninggal di
bulan Juli lalu, kurang lebih kalau nggak salah di tanggal 23 Juli lalu juga gitu ya. Kasus ini kemudian juga berkembang gitu dan adanya permintaan ekshumasi ya dari pihak keluarga juga yang kali ini juga tentunya melibatkan banyak ahli. Kita mau cari tahu sebetulnya mengenai apa itu ya ekshumasi gitu ya dan sebetulnya kenapa ekshumasi ini dilakukan dan bagaimana prosesnya begitu ya. Betul sekali Iza, dan kita akan berbicara langsung dengan jurnalis Detik Jateng, ada Anang Firmansyah di sebelah. Oh belum. Oh 4:30. Oke. Iya. Semangat sekali kita ya guys ya. Iya, Semangat info-info ya banget. teman-teman ya. Ya nanti habis ini 4:30 di Berita Bikin Nusantara. kaget. Iya. Oke, ya udah nanti aja dulu kita ngobrolin itunya. Kita ngobrolin soal ini dulu aja deh. Tahu nggak kita akan punya tetangga baru. Siapa tuh? Jadi ada satu wilayah Hmm. yang dikabarkan juga siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan di 2030 mendatang ya. Wow. Gak dalam waktu yang dekat sih, tapi lama-lama juga tahun Lama-lama juga 2030 2030, udah tengah tahun ini. Namanya adalah Bougainville. Ini kalau nggak salah sih cara bacanya kayak Bougainville the flower. Yang bunga itu Bougainville, ya? Kan? Tapi ini sebetulnya juga satu wilayah otonom yang akan menyatakan berpisah dari Papua Nugini katanya ya. Oke. Jadi presidennya sendiri sudah ada. Entahlah ya apakah ditunjuk atau seperti apa prosesnya. Tapi namanya adalah Ismail Toroama yang menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari Papua Nugini, dan beliau ini adalah Presiden Bougainville-nya gitu. Pokoknya mengutip dari laporan Island Business, Toroama ini menjelaskan bahwa posisi ini berdasarkan kuat pada perjanjian perdamaian Bougainville bagian 14 konstitusi PNG serta berbagai kesepakatan pasca referendum juga, dan langkah ini tuh diambil demi memberikan kepastian hukum dan juga menjaga stabilitas keamanan setelah proses negosiasi damai berjalan lebih dari 2 dekade gitu. Lama juga, ya. 20 tahun ya. Benar, jadi hasil referendum ini yang memilih lah ya kemerdekaan itu tetap menjadi pilar utama tuntutan dari rakyat Bougainville ya untuk menjadi negara yang berdaulat dan diakui secara internasional. Makanya sebetulnya mereka merencanakan untuk ya memisahkan diri dan juga menjadi satu kayak inilah ya negara sendiri yang juga punya sistem dia sendiri. Dia kepulauan ternyata. Oh iya. Tuh ini Papua Nugini daratannya. Benar. Terus dia di pulau-pulaunya. Nah ini Bougainville Island. Dia dekat sama Kepulauan Solomon yang negara Solomon juga kalau nggak salah di situ kan. Sebenarnya mau dibilang tetangga jauh. Ya dekat lah. Pengen 2 kali naik ojek. Capek abang ojeknya juga ya. Gitu. Nanti sesuai dengan rencana Bougainville ini akan ada pada fase persiapan hingga 1 September 2027 dengan fokus penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan dan juga kesiapan ekonomi. Sibuk deh pokoknya mempersiapkan untuk bisa menjadi satu wilayah negara resmi gitu ya. Negara sendiri, negara baru sendiri juga di sana gitu. Pokoknya nanti 2030 mereka akan ya mensahkan diri gitu ya sebagai negara merdeka, negara yang sendiri gitu, negara baru. Bougainville. Kalau di Maroke itu ada Bouvendigul kalau nggak salah. Mirip-mirip namanya. Tapi gue lupa di mana ya. Belum digambarkan juga ya kenapa pemilihan namanya tuh Bougainville, apakah berdasarkan perjanjiannya juga karena Atau nama namanya pulaunya dari dulu kan, Za. Tapi kalau misalnya itu soal tetangga baru, Za. Tetangga baru Indonesia ya, Za. Indonesia juga bakal punya motor listrik baru. Wow, brem. Ini dikutip dari Detik Finance, masuk most populer Detikers. Jadi katanya Presiden Prabowo rencananya akan meresmikan motor listrik nasional Kamis besok di Monas. Molnas. Motor listrik nasional. Ada L-nya, Molnas. Kalau Monas nanti ketuker sama yang ada emasnya. Iya, ya. berat juga emasnya kan. Dan ini Pak Prabowo akan melakukan peluncuran di salah satu pabrik motor listrik yang ada di Cikarang, Jawa Barat.
Kemudian apa Cuna yang spesial dari motor listrik Nah, ini katanya? ini belum tahu nih Za. Yang pasti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini ketika dikonfirmasi dia enggan membeberkan lebih jauh. Dia cuma bilang kalau besok itu Pak Prabowo akan datang ke yang Cikarang itu kan. Dan di konfirmasi terpisah Ketua Umum Asosiasi Motor Listrik Indonesia Aismoli Budi Setiadi membenarkan besok ada peluncuran motor listrik nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan kemungkinan tepatnya adalah di pabrik motor listrik Alfa terletak di Cikarang, Jawa Barat. Tapi dia mengaku belum mendapatkan informasi soal motor listrik apa yang akan diluncurkan pemerintah, begitu. Berarti ini tuh produk asal Indonesia kah? Ataukah Nah. ini adalah pabrik atau mungkin merek baru gitu? Bisa jadi sih kan, tapi Harusnya kalau motor listrik nasional berarti kita yang bikin kan? kita yang Maksudnya bikin Iya kan? buatan made in Indonesia. Made in Indonesia, Karena ya. memang beberapa motor listrik setahu gue ada yang buatan Indonesia juga, Za. Walaupun ada juga yang dari China, dari Betul. mana dia punya pabrik di sini, tapi ya apa ininya Indonesia lah, para prakerja Indonesia. Ya mudah-mudahan juga bisa ini ya menyerap banyak tenaga kerja. Pasti dong. Juga di sana kalau segera diresmikan, segera diluncurkan juga berarti kan di sana ekonominya mudah-mudahan jadi lebih baik juga gitu. Amin. Dan juga jalanan jadi nggak banyak polusi. Benar. Paling kesetrum dikit aja. Pernah lu kesetrum motor. listrik. Serem ah. Enggak, jangan. Kayaknya enggak deh ya Enggak, kalau enggak. kesetrum ya. Iya, Tapi iya. pertanyaan gua, kalau naik motor listrik tuh tetap harus pakai SIM kan? Harus Atau dong. SIM-nya maksudnya sama aja kan kayak motor Nah, biasa? Setahu gue kayak masih sama deh, masih sama. Oh. Kayak nggak ada SIM Sepeda C. listrik ya yang enggak usah. kan kalau pakai. sepeda motor C kan. Iya. C L. electric. C. Oh, easy, elektrik C. C. Repot banget. Kita Tapi cari kayak lagi. tapi kayaknya sama aja kali ya. Sama aja. Cuman kalau sepeda listrik mungkin enggak kalau sepeda. Yang dia Tapi kalau kan- habis bisa di kayu kan. Tapi kan dia banyak juga ya sepeda listrik yang sekarang turun di jalan raya Itu bahaya juga, sih. ya Iya. kan? Anak-anak kecil lagi yang pada bawa. Nah itu dia. Walaupun sebenarnya di satu sisi mungkin buat yang ngantornya deket atau mungkin juga untuk mempermudah mobilisasi gitu ya. Kayak mungkin kalau sepeda listrik gak boleh sih ya dibawa ke KRL. Gue gak tahu sih aturannya ya. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Cemiu. Tapi mungkin juga memudahkan sih buat yang commute-nya KRL-an gitu biar nanti bisa pakai sepeda listrik atau otopet listrik. Otopet listrik. Kalau otopet listrik masih bisa dibawa lah ya. Iya itu boleh karena kan Iya. bisa diangkut Bisa mudah diangkut. kan. Paling gampang sepatu roda sih. Rollerblade ya. Jalan-jalan. Nona boleh ya. Tapi ini ngomongin soal SIM juga nih. Ada pertanyaan. Telat Apa? perpanjang SIM, apakah harus bikin baru? Gue belum pernah telat lagi. Gue belum pernah telat sih. Maksudnya kalau udah mau 5 tahun Bener. pasti ini. Bener-bener. Emang harus bikin baru, Za? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti ya. Kalau gue paspor sih Paspor? bikin. Kalau telat bikin baru. Iya, paspor. Ya kan, kalau belum habis masa berlakunya, Berlaku. ya udah tinggal bawa paspor lamanya gitu. Nah, ini akan kita bahas sedikit ya. Jadi seorang aparatur sipil negara atau ASN yang berprofesi sebagai guru, ini mengajukan pengujian material soal regulasi yang mengatur telat perpanjang SIM walaupun cuman 1 hari tetap harus bikin baru. Ini aturan yang menyebutkan kalau SIM mati itu ya yang habis masa berlakunya itu tidak bisa dihidupkan kembali. Alias tidak bisa diperpanjang. Ya, jadi seperti yang kita ketahui juga kalau SIM tuh emang masa berlakunya 5 tahun. Kalau sebelum masa berlakunya habis, ini tuh harus diperpanjang. Ya walaupun misalnya di hari yang sama atau mungkin H-1 si SIM itu habis gitu. Tapi kalaupun terlambat, walaupun cuma 1 hari, ini pemiliknya harus mengajukan pembuatan SIM baru. Itu ternyata jawabannya ya. Itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga, pasal 85 ayat 2. Dan pasal itu menyebutkan kalau SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya SIM yang lewat masa berlakunya harus bikin baru. Ini tertuang dalam Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021. Nah, akhirnya aturan tersebut tuh dinilai kayak ya kan sebenarnya kalau waktunya dari matinya ke perpanjangannya nggak terlalu jauh atau mungkin juga sebetulnya
kenapa sih harus dibuat baru gitu ya, nggak bisa diperpanjang tapi dengan terms and condition tertentu. Akhirnya digugatlah aturan tersebut sama seorang ASN ya, seorang guru yang namanya adalah Ahmad Royani, karena menurut beliau kerugian hak konstitusional akibat ketiadaan masa tenggang perpanjangan SIM itu tuh kerasa gitu. Jadi ada dalam gugatannya ya diceritakan juga kalau dia tuh ditolak perpanjang SIM karena masa berlakunya hanya lewat 3 hari. Akibatnya dia jadi diwajibkan untuk mengikuti proses penerbitan dari awal, termasuk ujian teori, ujian praktik, seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah dimiliki selama 5 tahun ini dan juga ya menjadi pengguna lalu lintas lah selama 5 tahun itu hilang aja hanya gara-gara kelalaian administratif selama 3 hari. Padahal sebenarnya juga mungkin karena perpanjang SIM juga hanya bisa dilakukan di hari kerja ya. Iya, Nggak betul. semua orang punya privilege untuk cuti atau izin perpanjang SIM juga, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Akhirnya dia ini mengusulkan nih keterlambatan perpanjang SIM diberikan masa tenggang dengan sanksi denda administratif aja. Kalau misalnya tergolong ekstrim, misalnya lebih dari 1 tahun gitu ya, baru deh diharuskan bikin SIM baru. Tapi kalau misalnya hitungannya hanya hari ataupun hari, minggu misalnya iya. ya, atau bulan, menurutnya nggak perlu lah kalau diulangi dari awal lagi juga gitu. Ini gugatan tersebut sudah dilayangkan juga ke MK. Mahkamah Konstitusi. Yes, dan berarti sekarang sedang dikaji lah ya, Dikaji, apakah betul. aturan tersebut mungkin bisa direvisi gitu biar bisa mempermudah juga masyarakat Indonesia ya. Karena cuma 3 hari katanya, jadi Cuma harus 3 hari. tes lagi. Dan Pak Ahmad ini katanya dia sedang sibuk tugas negara, yaitu sebagai guru yang sedang menyusun asesmen sumatif bagi siswa. Tuh. Jadi dia ya itu ya karena sebagai guru kan ya balik lagi ke Teiza tadi, nggak semua orang punya privilege buat hari kerja tuh untuk ya ngurus SIM atau lain juga. Betul, gitu. atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin asesmennya sibuk banget gitu ya untuk bisa yang nggak bisa izin dan segala macamnya juga gitu ya. Betul. Za. Menarik, terima kasih banyak juga Mas Ahmad. Pak Guru Ahmad. Pak Guru Ahmad. Betul. Dan kalau ini juga kita nantikan hasil hasil putusan MK. MK-nya ya. Iya, dan ini juga berita yang sedikit menggelitik. Menggelitik Iya diri kan? sendiri ya. Dari Detik Edu, Za. Ini artikelnya judulnya beneran ini banget sih, menohok banget. 10 kota dengan gaji bulanan tertinggi di dunia 2026. Jakarta nomor berapa? Nomor 11. Oh, masa? Ini tuh kota di dunia. Di dunia, ya kota kan? di dunia. Jakarta peringkat berapa? Ini melansir dari Detikers, Boleh. data Numbeo diterbitkan oleh Deutsche Bank merilis kota-kota besar di dunia yang memiliki gaji bulanan terbesar pada 2026. Kota-kota di negara Eropa dan Amerika Serikat mendominasi dengan gaji bersih per bulan lebih dari 80 juta. Wow! Ini tuh data ini menganalisis rata-rata gaji bulanan setelah pajak penghasilan di 69 kota besar di dunia Detikers ya. Jadi udah dikurasi dulu lah begitu. Dan untuk 10 kota terbesar dunia, dua diantaranya top 3-nya dari Swiss. Yang pertama Zurich, itu gaji bulanannya setelah dipotong pajak sebesar 149 juta. Kemudian kedua San Francisco 135,8 juta di Amerika Serikat. Ketiga Geneva di Swiss itu Geneva. gaji per bulannya 132 juta. Ya wajar sih kalau di sana, pengalaman gue di sana aja buang air kecil di toilet umum 15.000. Satu CF franc ya mata uang Swiss lah. Keempat Boston Amerika Serikat 111 juta, New York Amerika Serikat 98 juta, Luxembourg 92 juta. Chicago sebelah Cicahem 89 juta gaji bulanannya, Copenhagen 84 juta gaji bulanannya, Amsterdam 81 juta gaji per bulan, Los Angeles Amerika Serikat 80 juta rupiah gaji per bulan. Indonesia tebak Za di peringkat berapa? 11 dong. Yes, 11 tapi ditambah 57. Indonesia ada di peringkat ke-68 dari 69 negara yang didata Detikers. Karena
Jadi ini memang gak semua negara didata Nggak, ya. cuma Total 69 kota dunia yang ukurannya tuh kota yang terbesar gitu loh, Za. Terbesar dalam artian banyak penduduk sama kotanya luasannya ya begitulah. Dan Indonesia itu rata gaji bulanannya di Jakarta rata-rata gaji bulanannya di angka 7,6 juta rupiah. Bahkan Indonesia masih di bawah Manila di Filipina dengan rata-rata 8,4 juta. Bangkok itu 11 juta rupiah per bulan gajinya, sementara Malaysia 28 juta rupiah gaji per bulan, dan Singapura mencapai 71 juta rupiah per bulannya. Gua capek karena gaji gua nggak sebanyak ini. pindahlah ke Geneva atau Bisa. Chicago. Sebelah mana? Cicahem. Kita paling kecil di Asia Tenggara, Za. Kita rata-rata 7,6. Itu pun kalau sesuai dengan UMR. UMR 5 juta sih masih. Tapi ya maksudnya iya sih masih banyak yang I know. I know. Itulah ya, makanya kita kasih semangat. Kita harus semangat Detikers. Tapi kalau dibilang ya soal masalah ini kan gaji dari kota-kota besar yang didata gitu ya di Iya. seluruh dunia juga. Gua juga berani ngadu sih kalau ngomongin soal hard working tuh bukan karena nggak hard workers gitu. Iya betul. Masyarakat Indonesianya ya. Kalau ngomongin Jakarta, oke deh Jakartanya gitu ya. Jadi ya kalau ngomongin soal semangat ya buat kita mah udah semangat. Kita mah udah semangat, nggak usah disemangatin. Kita mah udah Dinek gajiin semangat. aja. Iya, Curhat gitu. dia. Ya berarti ini ya semangat untuk Para pejuang rupiah, pundi-pundi rupiah, mas semangat lah. Tapi kadang kan kalau di kota-kota besar juga biaya hidupnya tinggi kan. gitu dia. Kalau kita kan maksudnya dengan gaji segitu masih bisa ya makan nasi pakai bawang goreng sama kecap. jadi adu nasib. Kita break dulu ya Detikers, nanti abis ini baru deh kita akan ngomongin soal ekshumasi. Apa Yes. tuh ekshumasi dan seperti apa proses ekshumasi yang juga sekarang sedang dilakukan juga ya terhadap satu kasus yang juga masih cukup hangat juga untuk dibicarakan, bahkan melibatkan banyak pihak. Banyak ahli. Banyak maksudnya kali ya. juga. Ajak mana-mana Detikers tetap di sini di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Tadi sesuai dengan janji Iya. yang tadinya mau kita sampaikan ya Betul. tadi, kita nantikan dulu nih karena sambil kita gather informasi terbaru juga ya, karena kasus ini sepertinya kian berkembang terus. Betul, Za. Apalagi juga sebetulnya proses penyelidikannya juga masih terus berlangsung juga gitu ya. Ahli-ahli juga didatangkan khusus untuk bisa melakukan penyelidikan lah ya terhadap kasus ini juga ya. Soal ekshumasi Pramuwisma ex Jampitsus Febri Ardiansyah juga ya. Yes, kita akan terhubung dengan jurnalis Detik Jateng, Anang Firmansyah, karena ekshumasinya berlangsung di Banyumas, gitu Za. Tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Budi Hermanto sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk proses ekshumasi akan berjalan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pelaksanaan ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak kita kenal dengan istilah ekshumasi. Yang kedua, ada pemeriksaan luar jenazah. Ini sesuai untuk mengetahui identitas jenazah sesuai dengan surat permohonan penyidik terhadap identitas yang diperiksa. Yang ketiga, ada pemeriksaan bagian dalam. Nanti secara materi lengkap akan disampaikan oleh Ketua PDF MI. Pelaksanaan hari ini merupakan proses dari penyidikan. Ini kolaborasi dukungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas, bersama Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan masyarakat, yang pertama di Bareskrim, yang kedua laporan keluarga almarhum.
saudara S di Polresta Banyumas. Nah, berawal dari proses penyelidikan yang dilakukan sampai dengan naik tahap penyidikan, pada saat sekarang kita akan melaksanakan. Baik, Detikers. Kita habis ini akan membahas soal ekshumasi atau berdasarkan buku mengenal istilah-istilah penting hukum acara pidana. Ekshumasi adalah tindakan menggali kembali mayat yang telah dikuburkan untuk keperluan pemeriksaan, baik itu otopsi ataupun pemeriksaan forensik lainnya juga. Tindakan ini merupakan investigasi khusus yang memerlukan izin atau perintah dari pejabat berwenang, makanya tadi juga disampaikan ya, seperti penyidik, jaksa atau hakim, karena tentunya juga menyangkut sensitivitas keluarga dan juga norma-norma yang berlaku. Tapi tindakan ekshumasi juga dapat dilakukan ya jika pemeriksaan awal seperti visum luar itu dirasa tidak cukup atau mungkin ada dugaan baru. Makanya kita mau ngobrol lebih lanjut juga mengenai proses ekshumasi yang juga telah dilaksanakan hari ini di Banyumas ya. Baik, kita sudah terhubung dengan jurnalis Detik Jateng, ada Anang Firmansyah di seberang sana. Selamat sore, Anang. Selamat sore, Afif dan Eza di studio. Selamat sore, sepertinya baru selesai dilaksanakan press conference begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan apa saja yang tadi sudah sempat disampaikan kepada teman-teman media yang ada di Banyumas. Baik, selamat sore Detikers. Jadi saat ini saya masih berada di Polresta Banyumas, baru saja selesai press konferensi ekshumasi yang dilakukan terhadap jasad almarhum Sutrimo. Jadi dari keterangan yang didapatkan, ekshumasi tadi berlangsung dari jam 9.30 sampai selesai sekitar pukul jam 1 siang. Dari informasi yang didapat tadi dalam proses ekshumasi ini melibatkan tim gabungan dari forensik dan juga ahli-ahli, termasuk dari ahli toksikologi atau ahli racun, lalu histopatologi anatomi dan ahli DNA seperti itu. Jadi gabungan tim yang dibentuk ini berasal dari sejumlah pakar, termasuk dari Unair, ada juga dari Undip, lalu ada UI, UGM dan kampus-kampus lainnya seperti itu. Baik, jadi betul ya, melibatkan juga banyak ahli dan juga akademisi begitu ya, untuk dapat juga membantu penyelidikan dari kasus ini juga. Apakah sempat diberikan gambaran karena soal kondisi jenazah dari Sutrimo ini saat diekshumasi, karena sudah lewat kurang lebih 20 hari gitu ya dari harinya dimakamkan. Ya, dari informasi yang didapat tadi, kondisi jasad Sutrimo ini dinilai masih cukup baik meskipun sudah mulai ada pembusukan, namun masih bisa teridentifikasi bahwa jasad yang dikubur adalah jasad almarhum Sutrimo seperti itu. Oke, baik, dan juga kalau misalnya kita lihat tadi ada banyak sekali ya, Mas Anang juga bilang beberapa para ahli yang datang, dan apa nanti tujuan utama pengambilan sampel jenazah Sutrimo dalam proses ekshumasi, Mas? Ya, informasi yang didapat, jadi setelah proses ekshumasi ini belum bisa disimpulkan apakah kematian Sutrimo ini berkaitan dengan tindak pidana atau bukan. Namun dari hasil forensik yang dilakukan, dari pemeriksaan luar tidak terdapat tanda-tanda kekerasan yang ditimbulkan di jasad Sutrimo. Meski begitu, tim ahli membawa puluhan sampel dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk diperiksa di laboratorium. Kurang lebih hasil sampel yang dibawa ini bakal keluar hasilnya sekitar 2-3 minggu. Baik, diceritakan juga kah untuk tahapan dari dari tim forensik gitu ya, setelah ekshumasi dilakukan, apa aja tahapannya untuk sampai akhirnya nanti kita bisa mengetahui hasil dari penyelidikan yang ada? Jadi informasi yang didapat mungkin memang pemeriksaan ini butuh kehati-hatian ya. Jadi karena
mengambil puluhan sampel, jadi nanti satu persatu sampel yang diambil bakal diperiksa di laboratorium forensik, seperti itu. Baik, dan semua akan dilaksanakan di Banyumas atau ada informasi lainnya? Untuk itu kami belum mendapat informasi, namun sepertinya akan dilakukan di Polda Metro Jaya. Karena memang TKP lokasi ditemukannya jasad Sutrimo ini berada di Jakarta Selatan. Baik, termasuk juga salah satu lampu hijau gitu ya laksanakannya ekshumasi ini karena ada izin dari pihak keluarga juga. Apakah proses ini juga tadi sempat dihadiri oleh keluarga dari Sutrimo? Kalau informasi kemarin sore itu dari kuasa hukum Sutrimo menyampaikan bahwa keluarga tidak hadir karena memang tidak kemungkinan tidak kuat seperti itu. Jadi diwakili oleh kuasa hukum. Oke, baik. Untuk situasi di pemakaman sendiri, Mas Anang, ini kan kita bisa ngelihat di cuplikan juga sepertinya pemakaman umum begitu, Mas ya. Berarti apakah sekarang pemakamannya masih tertutup begitu atau sudah kembali dibuka kalau ya mungkin ada masyarakat juga yang mau ziarah atau lainnya begitu, Mas? Jadi sampai saat ini polisi belum menyebut status area pemakaman Pusara Sutrimo ini untuk umum. Jadi masih dalam penjagaan kepolisian. Meski begitu pihak keluarga tetap diperbolehkan jika ingin berziarah ke makam Sutrimo. Informasi yang didapat juga semalam kalau setelah proses penguburan kembali ini pihak keluarga akan menggelar doa bersama di kediaman Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Baik. Termasuk juga mungkin terlalu dini sih, tapi apakah sebetulnya disampaikan gitu kapan kira-kira pihak dari kepolisian juga dapat memberikan informasi ataupun update mengenai hasil temuan yang baru? Baik, dari informasi yang dapat tadi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bahwa proses penanganan ini bakal dilakukan secara terbuka. Jadi informasi berlanjut bakal dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Meski begitu, Ditreskrimum menyatakan bahwa sudah ada 8 saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan ini. Oh, apakah ini saksi tambahan atau mungkin saksi-saksi yang sebelumnya juga sudah pernah memberikan keterangan begitu ke 8 saksi Ya, ini? tadi tidak disampaikan secara rinci, namun kemarin pihak keluarga itu juga dimintai keterangan ulang di Polsek Wangon oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada 5 saksi kemarin yang diperiksa sana. Baik, Oke, berarti baik. masih di dalam ya? Masih dalamnya juga. Mas Anang, aku juga penasaran soal peran masing-masing ahli begitu. Tadi Mas Anang bilang ada ahli 3 ya? racun, ada 3 ahli DNA juga begitu. Apakah beberapa di antara mereka memberikan pernyataan juga atau mungkin memang memberikan informasi kedatangan mereka atau peran mereka di ekshumasi ini seperti apa begitu, Mas? Ya, tadi dijelaskan karena memang ini kan jasadnya sudah lebih dari 20 hari, kemungkinan itu memang sudah kurang baik jadi kondisinya. Jadi memang untuk memeriksa itu tim forensik akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo ini. Baik, karena memang ya kondisi itu balik lagi ya kondisi jenazah sudah 20 hari, sudah mengalami pembusukan dan akhirnya mungkin juga lebih ahlinya para ahli begitu Mas ya yang untuk mengecek lagi begitu. Sesuai dengan apa ya keahliannya Iya, disiplin ilmunya. masing-masing, disiplin ilmu masing-masing juga. Termasuk ekshumasi ini juga melibatkan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah dan juga Polresta Banyumas ya, gabungan dari ketiga kepolisian ini juga gitu. Oke, apakah nanti hasilnya mungkin dari hasil ekshumasi ini bisa langsung menyimpulkan gitu apa penyebab kematian dan juga seperti apa kronologi apa yang meninggalnya korban ini?
Ya, kalau informasi yang didapat kemungkinan memang harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Jadi memang nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Oke, baik. Apakah ada pernyataan juga begitu Mas dari pihak keluarga mengenai ekshumasi ini? Gimana? Adakah pernyataan dari pihak keluarga, karena tadi kalau aku lihat di Detik Jateng kalau memang ya pihak keluarga tidak datang tapi memang percaya penuh begitu ya kepada pihak kepolisian ya? Ya. Kalau pernyataan dari kakak tiri Sutrimo kemarin sore itu pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Jadi apapun hasilnya nanti pihak keluarga menerima itu dan ikhlas apapun hasilnya. Baik, termasuk juga salah satu yang dikabarkan hadir adalah kuasa hukum dari Sutrimo juga ya, yang hadir pada saat proses ekshumasi juga dan sempat memberikan keterangan kah Mas? Ya tadi sempat ngobrol setelah ekshumasi. Kalau kuasa hukum keluarga Sutrimo ini sempat menyaksikan proses ekshumasi dan menyatakan bahwa kondisi jasad Sutrimo ini dalam kondisi yang masih baik, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti kita nantikan juga update-nya karena tentunya juga penyelidikan juga akan berlangsung secara terbuka begitu ya. Jadi begitu ada temuan baru dari pihak forensik itu atau dari pihak kepolisian, kita akan nantikan bersama begitu ya. Terima kasih banyak Mas Anang informasinya. Selamat sore Mas. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi dia dengar soal ekshumasi. Tapi ini ya, ada proses update ekshumasi terbaru Za, dilakukan. kalau Oke. pihak Febri Adriansyah ini membantah Sutrimo sebagai Karungga, kepala rumah tangga. Jadi gue juga sempat tadi ngobrol sama anak Detik News, ini Karungga yang dimaksud tuh apa ya gitu, misalnya kepala rumah tangga begitu kan, dan mereka bilang kalau memang kayak pejabat atau ya lebih banyak pejabat lah, mereka tuh memang punya kepala rumah tangga yang ngurus operasional rumah gitu Za, entah itu penerimaan tamu, entah itu gas habis, entah itu listrik habis, diurusin seperti itu. Tapi kabar terakhirnya pihak Febri Adriansyah ini membantah kalau Sutrimo sebagai Karungga, dan ini quote on quote dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, dia bilang, jadi posisi almarhum bukan sebagai Karungga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana. Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu. Pengakuannya seperti itu. Baiklah, Gitu, Za. ya kita hargai juga tim kepolisian dan juga forensik yang sekarang sedang melakukan ya sedang bekerja keras juga ya untuk bisa mengetahui menyelidiki gitu ya apa-apa saja yang mungkin salah satunya ya menjadi penyebab utama kematian dari Sutrimo juga, dan kita nantikan aja update terbarunya. Oke. Yes. Termasuk ini nih ada juga satu sebetulnya ini adalah satu kasus pembunuhan juga yang sebelumnya disangka atau sempat dinyatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Ya, seorang perempuan yang ditemukan dalam kondisi tergantung gitu ya, itu sempat dinyatakan melakukan penghilangan nyawa sendiri. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata dihilangkan nyawanya oleh pasangannya sendiri. Ya, ini terjadi di Tangerang sebetulnya ya. Ada seorang wanita inisial R di Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Yang ditemukan meninggal dunia, tapi terdapat ada beberapa kejanggalan ya. Ini disampaikan oleh Kapolresta Tangerang Kombes Muhammad Indra Waspada Amirullah, mengungkap kalau kejanggalan pertama adalah soal posisi kaki korban yang semula dikira tewas dengan gantung diri, dan karena adanya kejanggalan tersebut polisi langsung menyelidiki kasus ini dan tidak berhenti pada dugaan pertama gitu. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan termasuk juga mencari
ponsel korban dan menelusuri komunikasi terakhirnya ya dengan beberapa pihak, terungkaplah bahwa korban ini sempat berkomunikasi dengan seorang pria berinisial A yang ternyata adalah pacarnya ya, yang komunikasi terakhirnya tuh dilakukan 2 hari sebelum korban ini ditemukan meninggal dunia. Pelaku ini menghubungi korban untuk berjanji bertemu di hari Senin kemarin di sebuah minimarket di daerah Cikupa, dan setelah bertemu pelaku dan korban pergi menuju rumah kontrakan korban, di mana korban ini akhirnya diketemukan meninggal dunia gitu. Setelah hasil penyelidikan, petunjuk sebetulnya mengarah kepada si A ini ya, dan kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap A hingga akhirnya menetapkannya sebagai tersangka, dan motifnya juga diketahui karena tidak mau bertanggung jawab katanya ke korban. Jadi si A ini melakukan penghilangan nyawa terhadap pacarnya sendiri gitu ya. Aduh. Apa nih hasil scroll-scrollnya apa? Kasian. Enggak, tadi ya Iza baca itu gue juga sembari nyari berita-berita yang lain juga Za gitu kan. Karena memang kan di detik kan ya update-nya kan emang per detik begitu kan Za. Dan ini kalau bisa tadi Iza dari Detik News sekarang beralih ke Detik Finance nih Za. Ini juga kemarin sempat heboh nih Za. Ini sempat heboh banget soal rumor pajak rumah kontrakan. Pernah denger kan? Jangan menghela nafas begitu dong. Gimana tuh Kak? Jadi udah masuk apartemen ya? Kontrakan, apartemen mah udah ada Pak, kontrakan ini. Jadi ini baru banget berita aja, Purubaya tegaskan tak ada perintah kejar pajak rumah kontrakan. Menurutnya kebijakan pajak yang diterapkan berlaku sesuai ketentuan yang sebelumnya berlaku. Jadi sebenarnya ini tidak ada kebijakan khusus mengejar pajak sewa rumah kontrakan, Detikers ya. Jadi kata Pak Purubaya itu nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan. Biasa aja business as usual, tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak, itu kan biasa, dia bilang begitu. Tapi dia juga menegaskan tidak ada arahan untuk mengejar pajak dari rumah kontrakan. Ia lalu menyebut pajak tersebut bukanlah jenis pajak baru. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menanggapi rencana pemungutan pajak kepada pemilik rumah kontrakan per 2027. DJP mengatakan belum ada rencana untuk merealisasikan hal tersebut. DJP menyebut penyusunan rencana program kerja DJP 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya parameter pelaksanaan program kerja, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi dan masyarakat. Dan kondisi ekonomi kita juga masih begini-begini aja Bapak-Bapak, tolong ya Pak. Dibantu ya Pak. Jangan dipajakin lagi Pak. Bisa matiin kan lampu kamu curhat ya? Nanti kita curhat habis ini juga ya. Iya, habis ini curhat nih. Ada hubungannya juga sebetulnya, bukan dengan pajak-perpajakan ya, tapi soal keuangan juga ya, finansial kita secara pribadi juga. Cuan. Di dunia yang serba tidak pasti ini, apakah ini adalah momen yang tepat atau mungkin apakah kita udah terlambat kalau misalnya mau mengamankan ya kan nilai yang kita punya yang segini-gininya melalui salah satu jenis investasi reksadana. Ya kameranya nggak ke gue lagi, udah begini nih, liatin. Apa? Iza investasi apa? Mensana er corporesano ya. ya. Yang artinya Kopredisi Malaksono. Diambil lagi Pak. Gimiknya diulang lagi. Iya kan? Apakah dengan pundi-pundi rupiah ini kalau kita tahu di reksadana kita bisa kaya? Nggak usah di zoomnya ke leher dong Pak. Kan belang ini. Tuh ya kan? Ya ada Allah, loh. udah gak zaman Pak, investasinya di saku celana, habis gitu rotation ganti celana, habis gitu pas mau dipakai lagi, nemu ada uang. Duit. Itu bukan Ya jenis ampun. investasi. Ini rezeki ngasih makan kucing tadi Salah. gitu kan. Itu bukan, cashless dong sekarang. Canggih sekarang. Pakai kris susah Pak kalau ditaruh di sini, dimasukin. Pakai kris. Benar. Detik siapa habis ini Sunset Talk kita akan ngomongin soal reksadana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dedeng. Kita mau bahas apa nih Afif sore hari ini? Udah masuk Sunset Talk. Sunset Talk, kita ngomongin reksadana jalan ninja, kelola risiko investasi. Kenapa harus ninja ya? Karena lewati gunung, lewati lembah, lembah. ya. Mendaki gunung. Lewati lembah ya. Bersama Tapi- teman bertualang. Wow, apakah sebetulnya mengelola reksadana itu cukup challenging sampai akhirnya dibilang harus jadi jalan ninja? Nah, Atau itu kan dia. semudah itu ya kan kita mungkin mau mengenal dulu ya sebetulnya apa itu reksadana, apakah itu sebetulnya resikonya bisa kita mitigasi atau mungkin bisa kita manage gitu ya. Kita mau ngobrol bersama dengan praktisi pasar modal kita juga sore hari ini, ada Mas Galuh Lindra Lazwardi Imani SEMM. Wah, lengkap banget tuh. Selamat sore, Mas Galuh. Sore Mas. Panggilannya Mas Galuh ya? Galuh. Mas Galuh. Welcome to Detik Sore. Ya, thank you. Kita mau ngobrol santai soal reksadana yang nggak tahu ya apakah mungkin cukup cocok ketika dibilang ini cukup salah satu jenis investasi yang juga cukup praktis atau beginner friendly gitu ya, atau mungkin juga buat yang belum pernah melakukan investasi sebelumnya, ini salah satu jenis investasi yang mungkin juga bisa jadi pilihan di era yang serba tidak pasti Pasti ini gitu. Betul. Gimana Mas Galuh? Ya, jadi kalau kita ngomongin start mulai investasi itu memang dimulainya adalah reksadana. Kalau untuk orang yang belum paham, belum ngerti banget apa itu investasi, dimulai dari reksadana. Oh. Gitu. Jadi karena satu dengan modal yang cukup kecil, murah, dan itu sebetulnya semua orang bisa melakukan investasi. Gitu. Kan kalau kita ngomongin investasi itu bawaannya pasti wow mahal nih gitu kan. Oh terlalu modalnya harus besar gitu, padahal enggak. Di reksadana bisa dimulai. Oke, gitu. jadi cukup ini ya, ke checklist tuh ya beginner friendly. Nah, Betul. berarti buat beginner ini memulai dari mana nih kita PDKT sama reksadananya? Mengenal reksadana itu gimana cara kita ya lebih apa ya tahu soal reksadana ini? Pertama, kalau buat kita mulai investasi, kita harus punya namanya tujuan dulu. Tujuan investasi kita itu buat apa sih? Gitu kan. Kebanyakan mungkin orang, mungkin Gen Z gitu ya, banyak yang memang ikut-ikutan awal-awalnya gitu ya. Kayak mungkin waktu pada saat pandemi tuh, Mas inget nggak? Jadi kan banyak orang yang mulai Nabung trading saham Iya. gitu kan, ikut-ikutan FOMO, terus banyak influencer gitu kan, akhirnya ikut-ikutan. Padahal investasi itu harus punya tujuan yang paling utama. Gitu. Tujuannya apa sih gitu. Baru setelah itu kita memilih instrumen yang memang tepat nih buat tujuan investasi kita gitu. Oke. Kadang-kadang juga tujuan investasi juga dikaitkan sama ini ya, jangka waktu atau berapa lama kita mau menaruh uang kita di sana gitu. Betul. Berarti reksadana tuh Betul. yang mana Mas cocoknya? Jadi kalau kita ngomongin jenis reksadana itu ada yang umum itu ada 4. Ada reksadana pasar uang, Oke. ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, sama satu lagi reksadana saham. Itu ada 4. Nah, tadi kita perlu tahu nih tujuannya itu kita buat apa. Satu misalkan buat jangka pendek gitu ya, untuk yang kurang dari 1 tahun gitu. Nah itu kita nggak bisa taruhnya di reksadana saham. Kenapa? Karena kan satu fluktuatif, Betul. ya kan. Terus yang kedua kita nggak pernah tahu nih market arahnya seperti apa kayak sekarang gitu ya, naik turun gitu. Nah jadi yang umum itu ada 4 reksadana gitu. Oke. Dan juga Mas, ini kan di tengah kondisi dunia yang gonjang-ganjing Mas ya. Yang mana kita tahu sendiri IHSG yang mencapai titik tertinggi dari 10.000 sekarang udah 6.000-an begitu Mas. Bahkan Betul. nembus 6.500 ke atas udah susah banget. Iya. Dan akhirnya banyak juga orang yang mungkin berpikir, kalau gitu gue nabung di reksadana aja deh karena risikonya minim bahkan nggak ada begitu kan. Tapi banyak juga yang bilang, kalau nabung di saham enak, dapat dividen, dapat DCA juga ya, dollar cost average gitu kan Mas. Tapi kan reksadana kita tahu kan dia itu angkanya 5 sampai 6-7% per tahun lah begitu. Bahkan lebih kecil daripada deposito. Jujur aja Mas, apakah reksadana bikin kaya?
Langsung dipotong Langsung nih. ke situ ya. Langsung curhat, Oke, langsung Kak, curhat. oke. Iya. Bisa mas. Jadi kalau tadi dibilang ada DCA, itu reksadana sebetulnya juga bisa DCA. Jadi kita nabung rutin gitu. Jadi misalkan tujuan kita mau jalan-jalan gitu ya. Misalkan jalan-jalannya mungkin 3 tahun ke depan ke Europe misalkan gitu ya. Kita bisa sebenarnya dollar cost averaging. Jadi kita nabung rutin aja tiap bulan gitu. Nah, terus tadi kita ngomongin ada yang namanya jangka waktu investasi gitu ya. Nah, sebetulnya semakin lama kita berinvestasi di reksadana, itu ada yang namanya keajaiban dunia ke-8. Apa tuh Mas? Menarik. Itu namanya compounding. Compounding. Jadi bunga berbunga Mas. Jadi semakin lama kita investasi dan semakin cepat kita mulai investasi, itu sebetulnya makin bagus Mas hasilnya investasi kita. Gitu. Tapi yang paling penting tadi tujuan investasi sama kita tahu profil resiko kita tuh seperti apa. Itu yang paling penting. Oh, Tuh. Kalau ada, ya maksudnya reksadana punya apa ya, memberikan angka yang lebih cenderung lebih pasti gitu ya dibandingkan dengan investasi di saham gitu misalnya ya, dengan persentase yang kita udah tahu nih di awal gitu ya. Apa aja sebetulnya indikator yang harus dibedah gitu untuk mengetahui mana aja yang apa ya, benar-benar berkinerja dengan baik, mana yang sekedar diuntungkan dari kondisi pasar juga gitu. Oke. Jadi memang rata-rata kalau investor tuh lihatnya hanya sekedar return langsung. Tujuan utamanya, betul ya? Berapa Pasti. persen ya gitu di Iya, awal betul ya. kan. Dan itu padahal kalau kita ngomongin reksadana, itu kan sebenarnya historical return. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, historical return itu belum tentu bisa menjanjikan hal yang sama sebetulnya. Nah, yang paling kita perlu perhatikan untuk berinvestasi reksadana adalah kita tahu nih apa underlying dari isi reksadananya. Itu lihatnya dari mana? Dari fund fact sheet. Fund fact sheet-nya si produk tersebut gitu biasanya. Kira-kira underlying-nya gimana nih, bagus atau enggak gitu ya. Dan otomatis reksadana itu kan sudah dikelola oleh orang yang profesional juga kan. Yang memang dia punya lesson yang memang diakui sama OJK juga, dan otomatis juga kinerjanya bisa dijaga sama si fund manager tersebut gitu. Oke. Gitu. Tadi juga Mas Galuh ngomong soal ada 4 tuh reksadana. Reksadana pendapatan, Reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang sama campuran ya kan ya, Mas. betul. Jelasin pakai bahasa B aja Mas, Detikers juga. Mungkin Detikers juga baru mau mencoba nih kayak pasar uang tuh apa, pendapatan tetap tuh apa. Apa Oke. ya, Mas? Kalau reksadana pasar uang itu kayak sebetulnya mirip kayak deposito Mas. Jadi underlying atau isi dari portofolionya itu isinya cuman deposito aja. Misalkan reksadana pasar uang ya secara return itu sebetulnya memang nggak beda jauh lah sama deposito gitu. Nah, kalau reksadana saham, itu isi dari portofolionya atau isi dari produknya tersebut itu dari saham-saham yang memang dibeli oleh sama si fund manager. Nah, bedanya apa nih sama kita investasi saham gitu ya? Kalau investasi saham kan kita modal 10 juta paling cuman bisa beli beberapa jenis saham kan? Iya. Betul ya? Iya. Nah, kalau kita beli reksadana saham, sebetulnya dalam duit cuman 1 juta pun itu udah bisa di banyak saham yang dibeli oleh si fund manager gitu. Oke. Nah, kalau reksadana campuran ya tadi lah ada jenis pasar uangnya juga, ada sahamnya juga, ada obligasinya juga gitu. Nah, begitupun sama reksadana pendapatan tetap, isinya adalah dari obligasi-obligasi yang dibeli oleh fund manager gitu. Kalau kita beli obligasi langsung gitu ya, katakan ke bank gitu, itu kan butuh modal yang cukup besar juga. Ini dengan modal yang cukup murah, kecil, itu kita udah bisa beli dan bisa mulai investasi. Gitu. Menarik. Tapi ya kalau boleh balik lagi juga ke pernyataan aku di awal juga soal sebenarnya yang namanya risiko mau ngapain juga pasti ada risikonya Betul, juga gitu. semua pasti. Tapi sampai apa ya, resiko kalau bisa kita manage atau kita tahu sampai mana sejauh kita bisa handle resikonya gitu ya. Kayaknya itu yang akan jadi paling cocok sama kita juga gitu. Kalau boleh di breakdown nih, risiko-risiko apa sih atau seperti apa sih risiko yang mungkin kita bisa temui dan gimana cara kita tahu bahwa sebenarnya ini bearable sih risikonya gitu dari setiap produk-produk reksadana.
Oke, kalau untuk kita ngomongin resiko yang bisa kita manage itu adalah kita bisa mengetahui jangka waktu investasi kita. Itu harus disesuaikan sama tujuan kita. Gitu. Jangan sampai orang kadang investasi itu cuma sekedar cari return tapi nggak sesuai sama tujuan dan jangka waktunya dia. Oke. Jadi seolah-olah gitu ya. Ini jadi kayak rugi, sebetulnya enggak gitu. Misal contoh gitu ya. Kita mau butuh 1 tahun ini atau di waktu dekat ini butuh duit katakan 10 juta gitu ya. Nah, tapi dia investasinya malah ke saham. Itu kan nggak cocok ya. Iya. Nah, jadi harus tahu balik lagi ke tujuan, ke profil risiko sama jangka waktunya dia. Itu yang sebenarnya bisa kita manage gitu. Tapi kalau kayak risiko pasar gitu ya, itu kan kita tidak bisa nggak bisa pastilah gitu kayak kondisi saat ini gitu ya, banyak ketidakpastian itu agak sulit. Tapi kalau kita manage tujuan kita tahu apa, terus resiko yang kita akan tanggung itu apa gitu ya, sama jangka waktunya itu harusnya kita bisa manage itu. Iya sih. Sebenarnya tinggal pilih aja gitu ya, jangka pendek, jangka menengah atau mungkin jangka panjang juga gitu. Iya, betul. Ketiganya pun sebetulnya akhirnya bisa bisa menuju ke reksadana yang beda-beda juga gitu, tergantung si jangka waktu yang diinginkan juga. Nih kalau kita study case gitu ya, soal misalnya jangka Gen Z ngapain ya, jangka menengah deh buat beli kendaraan gitu ya kan. Kayak jangka menengah tuh misalnya let's say 1-2 tahun gitu ya. Itu udah masuk menengah atau panjang? Mungkin 3 tahun 3 lah. tahun, 3 oke. tahun 5 tahun lah. 3 tahun juga gitu. Nah, yang sering dianggap rugi adalah ketika ternyata di tengah-tengah mungkin udah keambil duluan atau mungkin menyerah duluan gitu, atau mungkin apa yang sebenarnya bikin si investasi ini tuh ya lo belum sampai goalsnya gitu. Nah, itu dia. Ya ini emang kalau kita ngomong investasi itu balik lagi goalsnya kita apa, tapi karena kitanya nggak sabar, biasanya itu sih. Itu ya, Jadi problem tuh common itu, kitanya nggak mistake sabar. Itu risikonya. Itu resikonya. Atau kita tuh kayak udah ngeliat, untungnya lumayan lah, kita ambil nih untungnya aja. Nah itu juga kadang-kadang juga akhirnya goal setting kita tuh nggak sampai akhirnya gitu. Jadi memang harus benar-benar kitanya istiqomah kali ya. Benar, setuju ya. Berusaha dan berdoa ya. Berusaha dan berdoa kali ya. Iya, gitu. iya, Jadi iya. emang harus benar-benar kita komit gitu. Komit, benar. Itu yang paling penting sih untuk investasi itu komit, dan nggak melulu harus kita mulai dari modal yang besar. Yang penting kita komit, yang penting kita konsisten. Itu penting sih. Iya sih. Bahkan reksadana tuh bisa mulai dari 10.000 Mas ya. Betul. Dari Yang mana yang 10.000. bisa dari 10.000 Ada semuanya? Hampir semua sekarang bisa 10.000 Ya, 10.000. Jadi gitu. udah nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau masih bisa Betul. jajan di luar tapi nggak bisa berinvestasi. Itu ya. Masa kita bisa beli kopi-kopi gitu kan ya. Iya. Itu kan ya di atas 20.000 lah biasanya Bener. gitu kan. Itu hampir setiap hari tuh. Coba kalau dihitung 20 hari gitu kan. Iya. Lumayan. Lumayan coba. Tapi juga ada yang bilang begini Mas, kalau misalnya nabung di reksadana itu jangan sering-sering dilihat. Karena emang kecil banget tumbuh angkanya. Betul. Karena kecil banget gitu. Cuman ya balik lagi, kalau kita lihat terus akhirnya untungnya segini, akhirnya menyerah. Gitu. Bener. Berarti emang- Jadi kita kayak nabung tuh udah lupain aja lah. Yang penting tujuan kita tahu nih sampai tahun keberapa kita baru mau ambil. Gitu. Oke. Iya. Kalau kita ngomongin soal RDPU atau RDPT deh gitu ya. Terus kan kita juga disodorkan dengan banyak pilihan juga. Ini kan juga jadi next challenge-nya nih. Kita udah pilih nih. Oke, gue mau masuk ke RDPU misalnya ya. Terus gitu kita kayak ini next step-nya adalah memilih mau yang mana gitu ya. Sebenarnya ada nggak kriteria atau indikator yang mungkin juga kayak bisa meyakinkan kita kalau kita nggak salah pilih produk gitu, kita nggak salah pilih produk gitu. Kalau untuk misalkan kita udah mau tahu, udah oke nih kayaknya cocoknya RDPU gitu ya. Sebetulnya hampir semua reksadana jenisnya RDPU itu sebetulnya hampir sama. Secara return tuh nggak beda-beda jauh lah. Nah nanti kita Tapi kan tinggal tetap nggak bisa cup Mas.
Betul, Iya kan? tetap nggak bisa cap-cip-cup. Heeh. Tinggal kita lihat dari historical kinerjanya dia bagaimana gitu. Itu yang paling penting juga. Dan historical dari pemilihan manajer investasinya. Oh, oke. Gitu. Selain produk, kita juga lihat nih cara pengelolaan fund manajernya ini bagaimana gitu. Apakah dia kadang-kadang kita kalau secara return ya, kadang-kadang returnnya tahun depan bagus gitu ya. Tahun ini belum tentu bagus. Nah, kita lihat historical returnnya itu bagaimana sih. Terus sama kinerja dari si fund manajernya bagaimana dan reputasi si manajer investasinya itu bagaimana juga. Itu yang perlu kita perhatiin sih. Gitu. Yang red flag yang gimana deh biar kita bisa mengeliminasi. Yang red flag itu Atau mungkin bukannya kalau red flag sih harus kayaknya terlalu Udah, ekstrim ekstrim ya. lah ya. Maksudnya yang kayak oke mungkin ini Kayak nggak perlu lah, ya. gitu. Heeh. yang satu mungkin secara dana kelolaan itu kalau untuk reksadana pasar uang kecil banget. Mungkin bisa di bawah 10 miliar. Itu ya itu nggak perlu kita lirik lah gitu ya. Yang kedua itu ketika reksadana pasar uangnya sampai kinerjanya minus. Kan nggak mungkin ya kita naruh deposito itu kan nggak mungkin berkurang kan? Nggak mungkin minus. Nggak mungkin minus kan? Itu mah kita nggak modalin dia ya. Betul. Tapi apakah ada produk yang gitu? Ada sebetulnya. ada ya. Ada gitu. Iya. Tapi memang yang nggak banyak lah. Gitu. Tapi kalau sampai reksadana pasar uang minus, nah itu yang udah ya nggak usah dilirik lah. Keajaiban dunia ke-9 berarti. Iya bisa jadi. Jangan dong. Mas Goli juga sebagai selaku praktisi pasar modal Mas, melihat masyarakat Indonesia sekarang mereka tuh jenis investasinya tuh kayak gimana sih Mas? Apalagi di era trennya seperti apa di era sekarang ini dan seberapa melek masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di reksadana Mas? Oke. Kalau kita ngomongin secara menyeluruh ya masyarakat Indonesia sebetulnya masih banyak banget yang belum melek investasi. Oke. Masih banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan kita kerucutin lagi ke lebih kecil gitu ya. Gen Z itu karena pandemi, kita ngelihat ya karena pandemi 2020 itu cukup lumayan banyak tuh. Emang secara investor pasar modal juga meningkat gitu ya. Dan banyak orang yang udah mulai melek tentang investasi reksadana, bahkan ke saham, bahkan ke kripto pun gitu. Itu udah mulai banyak banget gitu. Tapi balik lagi ternyata permasalahannya adalah literasinya. Mereka udah beli nih, tapi ternyata secara kemampuan mereka memilih instrumen itu juga masih nggak begitu paham sebetulnya. Biasanya didasari apa mereka memilih instrumen pemilihan instrumen tuh? FOMO, ikut-ikutan gitu. Iya. Kayak misalkan mau beli saham gitu ya, pasti dia akan tanya saham apa nih yang akan naik besok, betul? Itu sering banget tuh. Saham ini kira-kira naik, kira-kira ini dijual apa enggak ya? Nah begitu sama. Jadi bukan balik lagi ke tujuan mereka investasi itu buat apa gitu sih. Iya, bahkan kalau misalnya tarik lebih jauh lagi ya bisa dibilang selain nabung ada investasi ada juga dana darurat kan? Betul. Iya kan Mas, dan ternyata memang ya aku setuju juga sih Mas soal literasi karena teman gua ya seumuran lah gitu. Dia nabungnya di banyak rekening. Dan gue kaget lah, lu nabung banyak banget. Dia dari bank A, B, C, D, E. Iya Pak, biar gue katong-katongin nih buat anak, buat ini. Terus gue bilang, lah lu kalau nabung gitu bukannya DB admin ya? Bukannya bakal kena potongan. Akhirnya gue kasih tahu coba reksadana begini. Dan ternyata dia baru melek dan, lah gue kenapa gak dari dulu ya begitu. Tapi memang berarti literasinya masih cukup kurang masih gitu masih ya? cukup kurang untuk sebetulnya. berinvestasi Buat sebenarnya. berinvestasi itu masih cukup kurang banget sebetulnya. Gitu. Dan stigma soal investasi itu emas dan tanah itu masih kenceng gak sih Mas sekarang? Karena orang zaman dulu kan investasi beli emas sono. Kalau nggak beli tanah investasi tuh gitu kan. Masih banget. Itu tanah sama emas. Emas nih karena ya tadi kita lihat lah ya ke beberapa bulan atau mungkin hampir setahun ke belakang kan harga emas gimana ya? Betul. Gila-gilaan banget kan. Dan banyak yang ngantri untuk beli kan. Tapi coba lihat sekarang harga emasnya berapa? Apa kabar teman-teman yang beli kemarin di 3,1 per gramnya? Dalam LB kamera. Terus tapi aku jadi kepikiran juga gara-gara ngomongin soal dana darurat ya atau mungkin kantong-kantong itu tadi ya. Dana darurat deh, karena kan sebenarnya dana darurat itu lebih baik diinvestasikan ke yang namanya juga buat darurat yang mudah dicairkan atau kita bisa akses kapan aja. Tapi boleh gak sih dana darurat tuh diinvestasikan atau
kalau boleh kayak apa bentuknya yang mungkin meminimalisir ketika darurat ini datang tuh kita nggak punya resiko yang lebih besar gitu. Oke. Nah, jadi biasanya kalau buat instrumen reksadana bisa investasinya ke reksadana pasar uang buat dana darurat. Kenapa? Karena anytime kita bisa tarik duitnya. Biasanya cuma T+1 sih. Bahkan kalau Biasanya cuma apa, sorry? T+1. T+1 tuh hari ini kita jual, besok Baru cair. Oh, oke. Jadi kan itu cukup liquid kan. Iya, betul. Bahkan ada lagi memang kini kita juga lagi mau coba kembangin juga ya. Yang reksadana instannya cair. Jadi kita jual hari ini, ya beberapa menit kemudian langsung kita dapat duitnya gitu. Oke. Jadi cocok banget untuk dana darurat kalau untuk reksadana pasar uang. Ini kita harap juga dana daruratnya nggak terjadi ya daruratnya, Betul. sehingga bertambah terus Bertambah, aja biar betul, bisa betul. compounding ya. Compounding. Keren, Compounding. compounding. Sama ngomongin AI juga nih Mas, zaman sekarang bahkan orang sekarang kan beli sahamnya pakai AI kan. Iya. Sejauh mana kita bisa mempercayakan investasi reksadana melalui AI nih Mas? Takutnya kegocek kita. Nah balik lagi, kalau kita AI, teknologi, kita juga perlu tahu dulu kan, kita nih yang punya promnya. Nah harus punya isinya juga nih. Kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, gimana caranya kita bisa bikin prom itu sendiri di AI gitu. Jadi harusnya kalau kita udah paham dan mengerti, AI itu kayak cuman alat bantu aja lah, memudahkan kita gitu. Balik lagi ke orangnya aja Mas, yang memang dia paham dan apa sih tujuan dia buat menggunakan AI itu buat apa gitu sih. Berarti AI sebagai tools begitu. Tools Mas? aja sih. Tetap kita yang membuat keputusan berarti. Betul, kita yang punya keputusan, kita yang punya rencana dulu si AI ini mau ngapain gitu ya. Nah nanti ya tools saja gitu AI itu. Oke, Mas gue punya pertanyaan pribadi nih Mas. Apakah kalau misalnya nabung reksadana Pribadi. itu sekali banyak langsung brek? Apa kayak, ini terlepas gue punya tujuan Mas ya. Ya. Apakah sekali banyak brek itu oke atau ya itu tadi sebulan 50.000 aja lah, sebulan 50.000 gitu. Bagusan mana sih Mas? Atau ya bukan bagus-bagusan, maksudnya lebih asoyan mana gitu? Asoy. Kalau secara asoy, Asoy wise. asoy wise. Jadi kalau secara bagus atau lebih bisa yang mana gitu kan? Itu kalau saya pribadi itu lebih suka yang memang kita nabungnya rutin. Rutin. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih situasi marketnya kan mau ke depan tuh seperti apa gitu kan. Tapi sebetulnya secara kalau kita ngomongin ekonomi Indonesia lah ya, kita ngomongin ekonomi Indonesia walaupun sekarang masih belum stabil gitu ya, harusnya Indonesia tuh akan terus bagus ekonominya Mas. Kenapa? Kenapa Tahu Mas? nggak? Kenapa? Karena kita negara berinflasi Mas. Inflasi, berinflasi. iya negara berinflasi biasanya akan ada selalu growth ekonomi kan setiap tahunnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih kayak momentumnya kan nggak pas nih kalau misalkan kita langsung naruh nih sekaligus gitu ya 1 miliar misalkan gitu taruh. Tapi kita nggak tahu apakah itu lagi di puncak atau Lagi di bawah. Lagi di lembah. Iya gitu, kita nggak tahu momentumnya aja sebetulnya. Gitu. Tapi yang bagus tadi, kalau saya sukanya emang yang nabung rutin, gitu. Rutin misalkan berapa gitu kan. Nah itu akhirnya tadi ada bunga yang selalu bergulung itu compounding, bertumbuh gitu. Oke. Gitu. Iya. Ya Gak jadi menarik sih. gak jadi harus miliar berarti. Wah, Oke. nggak jadi naruh karena Emang kurang ada 1.000 duitnya. ya. Anak kurang 1.000 miliarnya. Iya sih, kalau ya mungkin kalau obligasi punya kupon gitu ya. Kalau reksadana punya bunga, yang Betul. baiknya si bunga ini juga biarkan aja di situ dia berbunga-bunga gitu Iya ya. berbunga-bunga. Akhirnya terus jadi ibaratnya yang tadinya dapat return gitu kan. Misalkan returnnya 7% sampai dengan 10% gitu ya. Kita nggak ambil, akhirnya kan dia akan jadi modal lagi kan. Iya, betul. Terus aja dia ngegulung gitu. Kalau reksadana diambil sebelum waktunya, Sebelum goals. sebelum goals Sebelum yang kita tujuannya. tentukan juga sebenarnya ya kerugiannya memang di kita juga ya, bukan dari si denda. si Bukan itunya ya. Jadi kita memang kalau reksadana nggak ada denda sih. Beda halnya kalau kita Deposito mungkin ya? deposito gitu ya. Kalau deposito kan kita ngambil sebelum jatuh tempo itu kena penalti kan. Nah kalau reksadana mau jenis reksadana apapun sebetulnya
itu anytime kita kapan aja bisa dijual sebetulnya. Gitu. Itulah Iya sih. lebihnya keuntungannya. Keuntungannya reksadana. Keuntungannya juga. Mas, Oke, kalau sekarang reksadana saham itu masih worth it nggak? Dengan IHSG yang masih naik turun kayak begini? Reksadana saham sebetulnya menarik, Mas. Karena Kalau saya lebih suka reksadana saham tapi yang memang dia jenisnya itu reksadana indeks. Indeks tuh ngikutin acuan indeksnya. oke. Misal contoh ada reksadana indeks Infobank 15 nih kayak yang punya perusahaan kita gitu Setiabudi. Itu isinya Infobank 15 isinya 15 bank aja. 15 bank yang memang kita beli gitu. Nah, kenapa saya bilang walaupun emang kondisi market sahamnya lagi kurang menarik gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan harga sahamnya lagi di bawah semua nih. Lagi murah. Lagi murah. diskon. Lagi diskon gitu ya. Dan siapa sih yang nggak perlu sama bank, Mas? Iya lagi. Semua transaksi pasti membutuhkan bank kan. Masa sih sekelas bank-bank itu nggak akan tumbuh? Iya sih. Mereka bakal tumbuh tapi sekarang mungkin lagi ditempa dulu begitu. Betul. Kalau ditempa oke betul gitu. Tapi ke depan itu pasti harusnya menarik banget gitu. Itu kalau yang kenapa saya bilang harus reksadana indeks gitu ya. Maksudnya kalau di kita lihat karena ya udah kita ngikutin indeks yang ada di 15 bank yang udah dipilih itulah gitu. Menarik. Ada nggak sih angka aktual yang bisa diinvestasikan biar kita bisa Hidup dari profit. hidup dari profit? Wah, case lagi nih. Contoh case. Pertanyaan dari Dari produser kita, Pak Yansa. produser kita. Angka aktual. Angka aktual yang bisa diinvestasikan biar kita ya tergantung kebutuhan kita sih. Tergantung setiap orang. Iya, setiap orang kan beda-beda ya kebutuhannya. Dia kebutuhannya misalkan pengeluaran per bulannya berapa dulu gitu. Nah, itu yang baru kita tahu dan berapa nih yang memang harus kita investasiin. Itu dulu sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita kebutuhannya katakan per bulan 20 juta gitu ya. Ya berarti kita harus cari modal ibaratnya gitu ya. Dengan investasi katakan return reksadana pendapatan tetap 7%. Ya berarti modal kita untuk dapat 20 juta itu di sekitar berapa ya per tahun tuh. Itu 20 juta per bulan. Berarti kalau dikali 12 240 juta. Berarti investasi mungkin 1 miliar kayaknya ya. 1 miliaran. 1 Pak, mohon maaf miliaran. nyampe nggak itu segitu, Pak? Jangan nanya doang. Gitu gue pengen ngitung loh nih. Coba kita hitung. Nih dihitung beneran nih, Pak. Coba. Kalau contoh tadi pengeluaran per bulannya 20 juta. Iya. Ya kan? Contoh. Miliar. Terus kita masukin ke apa nih? Reksadana. Reksadana apa? Ya, Misalkan Pasar uang. reksadana pendapatan tetap lah ya. PPT boleh. Returnnya katakan 8%. 8%. Oh enak banget tapi itu 8% ya. Iya, tapi modalnya pasti gede sih. Iya tapi kan itu nggak boleh dicolek-colek semiliarnya ya. Kayaknya kurang 1 miliar deh. Berapa jadi ya, Mas? Karena kalau cuman setahun, kalau 1 miliar dengan return 8% itu 80 juta aja. Iya. Gue cuman Berarti kan 4 bulan. Iya. Gitu. Jadi emang harus modalnya juga cukup besar. Cukup besar. Gitu. Ya berarti balik lagi angka aktualnya balik ke Detiker Betul. semua. Betul. orang masing-masing. Berarti cukup kalau sebulannya cuma 4 juta. 4 juta. Cukup banget. Cukup banget. Mas Galuh terakhir Mas, ada nggak tips buat Detikers yang mau terjun pertama kali ke reksadana Mas? Tips and trick lah buat mereka. Tips and trick pertama tadi kita harus punya tujuan, Mas. Apalagi kalau banyak tanya juga misalkan gini, kapan sih yang tepat buat mulai investasi gitu ya. Sebetulnya ya saat ini aja langsung mulai gitu. Dengan kemampuan yang kita punya gitu ya. Jangan sampai kita pakai duit dari pinjem gitu ya. Atau dari manapun gitu yang bukan duit kita punya lah. Nah itu harus tujuan, terus mulai juga langsung. Karena dengan Rp10.000 kita udah bisa mulai investasi reksadana gitu. Itu sih tips dan triknya memulai investasi. Dan tips and tricksnya adalah
dimulai dulu. Dimulai dulu, betul. Kalau nggak Sebenarnya dimulai-mulai, enggak. ya nggak investasi. Benar. Karena ya kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan dapat bunganya, kapan cairnya Kapan ya. cair? Iya, bener. betul. Apalagi murah-murah. Lagi Sip murah-murah, betul. Lagi murah-murah Iya ya. banget. Sip deh, Mas Galuh, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita juga hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi juga ya. Thank you. Pencerahan lah. Ya, pencerahan lah, kita Pencerahan sharing-sharing lah ya. Biar Pencerahan nggak gelap portofolio. terus. Amin. Biar terang benderang Biar ya. terang benderang. Betul. Mudah-mudahan juga bisa ketemu lagi sama Mas Galuh. Terima kasih, Ya, seru banget. terima dan kasih banyak jelas udah banget waktunya, explanation-nya terima kasih. juga. Dan bikin kita makin semangat juga buat berinvestasi. Karena harusnya sih semua orang bisa berinvestasi kalau mulainya dari Rp10.000 ya. Betul. Nanti mungkin next $10.000. Amin. Wow, amin. Nah, pajaknya berapa tuh? 10.000. Sebentar ya. Halo Pak Purwaya. Detikers, terima kasih banyak sudah bersama kita dari jam 3 sore tadi sampai sekarang 5:30. Besok kita akan ketemu di waktu yang sama beserta juga seluruh kru yang sama juga. Oh iya Mas, kita punya tagline kalau misalnya aku sama Iza bilang detik sore, Mas Galuh bilang nggak cuma hore-hore ke kamera Oke, Mas ya. siap. Buat terakhirnya. Oke nih kalau begitu. Sekarang waktunya Iza Magfira pamit. Hai Farhan cabut, seluruh kru berikut juga cabut. Kita ketemu besok lagi di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. Bye bye. Thank you guys.